Xiaoyan perlahan menghembuskan napas saat dia menatap kelompok Baisan, yang langkahnya menjadi semakin cepat. Di bagian dalam pusaran tubuhnya, Dou kristal belah ketupat bergetar sedikit. Benang-benang Dou Qi berwarna hijau bergelombang mengalir keluar dan beredar, bergerak di sepanjang jalur Qi, seperti air banjir saat menderu dan berpacu. Akhirnya, itu melonjak keluar dari tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kekuatan Xiaoyan ke puncaknya. Penguasa Suan berat yang sangat besar ditutupi oleh Dou Qi berwarna hijau. Dou Qi yang kuat ini menyebabkan udara di sekitarnya di sekitar penguasa berat memiliki sedikit gelombang yang muncul. Xiaoyan mengangkat kepalanya sambil memegang gagang penggaris dengan erat di tangannya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Sun Er dan berkata dengan lemah, "Selesaikan mereka dengan cepat. Jangan menunda terlalu lama." 3 menit, Sun Er mengangguk sedikit. Dou Qi berwarna emas melonjak keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang menusuk mata menyebabkan dia bersinar seperti matahari, tampak sangat mencolok. Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat dia merasakan Dou Qi yang ganas meledak secara eksplosif dari belakangnya. Dia sedikit mengangkat kakinya dan segera menginjaknya di tanah. Suara ledakan energi muncul dari bagian bawah kakinya, saat dia segera berubah menjadi blur berwarna hitam yang membawa tekanan angin yang kuat. Dia menembak dengan ganas ke arah Baisan, yang memiliki wajah sedingin es. Jangan berpikir bahwa Anda bisa mengamuk hanya karena Anda mengalahkan Lumu. Ada banyak orang di Akademi Jianan yang lebih kuat darinya. Tekanan kuat dari angin liar bertiup ke pakaian putih Baisan sampai pakaian itu ditempelkan erat ke kulitnya. Ekspresinya, bagaimanapun, tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tawa dingin, tombak panjang berwarna peraknya tiba-tiba bergetar dan kilatan petir perak Dou Qi menutupi seluruh tombak, seperti banyak ular kecil. Dia memegang gagang tombak dan dengan teriakan keras tombak panjang itu berubah menjadi cahaya berwarna perak, yang melesat ke leher Xiaoyan dengan cara yang sangat kejam. Dentang, bayangan hitam besar tiba-tiba jatuh secara vertikal dan cahaya berwarna perak langsung menekan tubuh penguasa besar itu. Kekuatan yang terkandung dalam serangan itu hanya menyebabkan tangan, yang digunakan Xiaoyan untuk memegang penguasa berat, sedikit gemetar. Meskipun serangan ganas itu diblokir, ekspresi Baisan tidak berubah sedikit pun. Tangannya tiba-tiba bergetar, dan membawa Dou Qi berwarna perak seperti kilat yang bergerak di sepanjang tombak berwarna perak panjang dan meletus secara eksplosif. Akhirnya, itu berubah menjadi beberapa bentuk tombak berwarna perak buram, yang anehnya bergerak di sekitar penggaris berat, dan menusuk ke arah kepala Xiaoyan dari belakang. Dou Qi yang berwarna perak membawa cahaya kilat dan mengeluarkan suara cici saat melewati udara. Xiaoyan sudah merasakan kekuatan menyerang dari afinitas petir Dou Qi ketika dia berdebat dengan saudara keduanya, Xiao Li, dulu sekali. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan meremehkannya di dalam hatinya. Beberapa bentuk tombak berwarna perak yang datang menderu padanya seperti naga yang marah dengan cepat menjadi diperbesar di mata hitam gelap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar, Dou Qi yang kuat dan berwarna hijau melonjak tajam. Dalam sekejap itu diaglomerasi menjadi helm energi berwarna hijau, seperti zat yang melingkari seluruh kepalanya, termasuk wajahnya. Bentuk tombak berwarna perak meledak dengan keras di sekitar helmnya, tapi orang hanya bisa melihat bahwa cahaya berwarna perak hanya meninggalkan tanda kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaan helm. Tombak petir menghilang dan Xiaoyan tiba-tiba melangkah maju. Helm di wajahnya hampir menghilang seketika. Dia mengayunkan penggaris berat di tangannya secara horizontal dan kekuatan yang sangat besar, yang membawa suara tajam dari udara yang dipotong dengan keras menghantam kepala Baisan. Kekuatan mengerikan yang diciptakan oleh ayunan penguasa berat menyebabkan sudut mata Baisan bergerak-gerak tanpa sadar. Hanya setelah secara pribadi bertarung dalam jarak dekat dengan Xiaoyan, dia tahu betapa menakutkan kekuatan yang terakhir itu. Cahaya berwarna perak tiba-tiba membanjiri kakinya saat Baisan mengayunkan tubuhnya. Dengan suara ci, cahaya perak berkedip dan tubuhnya benar-benar mundur hampir 5 hingga 6 meter. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang agak terdiam. Kekuatanmu mungkin hebat tapi jangan bilang kalau kamu tidak tahu bahwa afinitas petir Dou Qi tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang kuat tetapi juga sangat bagus dalam meningkatkan kelincahan seseorang.
Baisan dengan dingin tertawa setelah meminjam teknik Go Agility dengan nama yang tidak dikenal untuk menghindari serangan Xiaoyan. Ini memang sangat cepat. Xiaoyan secara acak melambaikan penggaris beratnya. Dia sedikit mengangguk, dan sudut matanya melirik Sun Er dan beberapa pesaing lainnya, yang datang untuk mencari perlindungan. Mereka sudah mulai berhubungan satu sama lain. Di sisi Sun Er, 4 orang kuat, yang berasal dari puncak kelas Dousi, ditekan sampai mereka hanya bisa menangkis serangannya. Dari kelihatannya dia bisa mengeluarkan mereka berempat dari kompetisi dalam waktu 3 menit. Di sisi lain, situasinya juga sepihak. Meskipun jumlah kelompok Xiaoyan lebih besar, ketujuh orang itu, yang diserang sampai mereka tidak memiliki kekuatan apapun sebelumnya, masih dikalahkan setelah 10 pertukaran meskipun hanya menghadapi 4 orang sekarang. Hanya dalam 1 menit, hampir 3 dari 7 orang, yang datang untuk berlindung, dihabisi oleh serangan lawan mereka. Mereka memang sekelompok lumpur yang tidak bisa menopang tembok orang yang tidak berguna. Jika mereka tidak memiliki keberanian, bagaimana mereka akan bertarung dengan orang lain? Xiaoyan sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Dia menarik pandangannya. Selama dia menahan Baisan, Sun Er akan memiliki waktu yang cukup untuk menghilangkan semua lawan sepenuhnya. Pada saat itu, setelah Sun Er bisa mengulurkan tangan membantu, Baisan ini hanya akan tersisa dengan satu nasib dikalahkan. Aku akan mengalahkanmu terlebih dahulu. Setelah itu, bahkan jika junior Sun Er mampu berjuang bebas dari yang lain, aku bisa dianggap mundur setelah berhasil menyelesaikan misiku. Tidak apa-apa jika aku dikalahkan olehnya. Sebelum ini, bagaimanapun, aku ingin membiarkanmu, Xiaoyan, menjadi lawan yang telah dikalahkan di depan semua siswa di akademi. Baisan tampaknya mengerti maksud Xiaoyan. Dia dengan dingin tersenyum, dan mengarahkan tombak panjangnya yang tajam ke Xiaoyan dari kejauhan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Atas dasar apa? Xiaoyan memasukkan penggaris berat di tangannya ke tanah dan tersenyum saat dia menjawab. Dengan mengandalkan kekuatan bintang 5 Dadousi dan ini rasa dingin yang gelap terangkat dari sudut mulut Baisan. Tangannya tiba-tiba diletakkan di atas bagian tengah tombak. Dia segera memutarnya dengan liar. Saat tombak panjang berwarna perak berputar dengan gila, cahaya perak yang intens tiba-tiba muncul di tubuh Baisan. Benang petir berwarna perak, yang seperti ular kecil, mulai berulang kali keluar dan menyusut. Dari kejauhan, tampak bahwa Baisan saat ini seperti bola cahaya berwarna perak. Selain itu, permukaan bola cahaya ditutupi dengan tentakel berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Angin kencang dan liar bertiup sampai mata Xiaoyan menyipit. Dia merasakan energi kuat yang menggumpal di tombak panjang di tangan Baisan. Itu adalah jenis energi yang mengandung elemen yang sangat liar, seperti petir. Dia langsung menggunakan teknik Dou yang begitu kuat sejak awal. Apakah dia berencana untuk menghabisiku dengan cepat? Xiaoyan menyipitkan matanya dan sedikit menyatukan alisnya saat dia melihat energi yang melonjak dengan cepat di tombak panjang di tangan Baisan. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan nyala api hijau pucat mulai muncul dengan cara yang sebagian terlihat di bawah penutup douki berwarna hijau. Xiaoyan, biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa jenius sejati itu. Kamu tidak cukup baik untuk Sun Er. Ada suara samar tawa lembut, gelap, dan dingin dari Baisan yang ditransmisikan dari dalam suara desiran angin. Dengan cepat mengikuti ini, suara angin yang merasuki langit tiba-tiba berhenti. Xiaoyan melirik, hanya untuk menyadari bahwa tombak berwarna perak panjang di tangan Baisan, yang berputar seperti roda angin, tiba-tiba berhenti di tangannya tanpa bergerak lagi. Tombak panjang saat ini tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi tombak petir berwarna perak. Petir menyambar dari tubuh tombak dan terdengar suara petir yang dipancarkan. Saat tombak panjang itu bergerak sedikit, itu memancarkan energi yang kuat yang akan menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar tanpa henti. Pergi dan mati. Kegelapan pekat melintas di mata Baisan. Dia memegang tombak panjang itu dengan erat saat kakinya meluncur. Tombak panjang itu perlahan diangkat ke atas kepalanya dan, sesaat kemudian, mengeluarkan suara petir saat tiba-tiba menghantam tanah yang keras. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang tanah menarik semua tatapan dari seluruh stadion.
Ketika mereka melihat Baisan, yang seperti matahari berwarna perak, serta kekuatan menakutkan yang terkandung di tombak panjangnya, menderu berulang kali bergema dari galeri tontonan, satu demi satu. Ledakan busur petir gemetar, teriakan dingin es tiba-tiba terdengar dari lingkaran cahaya berwarna perak. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, busur petir berwarna perak, yang panjangnya setidaknya 10 kaki, segera disalurkan secara eksplosif dari area di mana tombak panjang itu menyentuh tanah. Kemanapun busur petir itu lewat, permukaan arena yang mengeras rusak sampai benar-benar berantakan. Busur petir itu seperti ular perak yang berkelok-kelok. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyebabkan orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Di luar arena, semua orang hanya bisa melihat cahaya perak berkedip di dalam arena. Segera, mereka melihat jurang yang dalam yang terbentuk sambil mengeluarkan suara berderak. Penampilannya seperti ladang yang dibajak oleh banteng. Setelah ini, semua orang mendengar ledakan yang memekakkan telinga. Tatapan mereka buru-buru mengikuti suara untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tempat ledakan terjadi sebenarnya ke arah Xiao Yan berdiri. Saat mereka melihat selokan besar, yang muncul di mana busur petir berwarna perak melewati tanah, banyak orang menelan seteguk air liur. Bahkan bintang 7 atau 8 dousi kemungkinan akan terluka parah di tempat jika mereka menerima serangan mengerikan semacam ini. Debu perlahan naik dan menyelimuti tempat ledakan terjadi. Tidak ada suara sedikit pun di dalam debu. Seolah-olah orang di dalamnya telah berubah menjadi debu di bawah serangan mengerikan oleh Baisan. Warna pucat muncul di wajah Baisan saat tombak panjangnya menyentuh tanah. Beberapa tetes keringat dingin juga mengucur dari dahinya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan mengangkat kepalanya untuk mengamati debu, di mana tidak ada gerakan yang terlihat. Sudut mulutnya terlihat padat. Ledakan busur petir gemetar ini adalah teknik Xuan Dou tinggi. Itu adalah salah satu teknik Dou kelas tinggi yang dia kuasai. Saat itu, ketika dia berlatih di wilayah sudut hitam, dia pernah menggunakan serangan ini untuk secara serius melukai Doulin yang kuat, yang tidak dapat meningkatkan pertahanannya tepat waktu, sebelum akhirnya mengambil kepala orang itu. Dia percaya bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan sebanding dengannya, yang pertama pasti tidak akan bisa bertahan dari serangan ini. Debu di arena secara bertahap tersebar sementara arena benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Xiao Yan itu, yang dengan cepat dan tiba-tiba muncul di Akademi Jianan seperti bintang jatuh, akan benar-benar mampu melawan orang yang luar biasa dan terkemuka seperti Baisan. Debu perlahan menipis. Penguasa hitam besar, yang dimasukkan ke dalam tanah yang keras, pertama kali muncul di depan pandangan semua orang. Angin kencang tiba-tiba bertiup, dan debunya benar-benar menghilang. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus dalam nyala api berwarna hijau muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan gelap Baisan tiba-tiba mengeras. Ekspresinya sedikit berubah saat dia menatap sosok manusia dengan nyala api berwarna hijau menggeliat di seluruh tubuhnya. Meskipun mereka berjauhan sejauh ini, Baisan masih bisa merasakan panas yang menakutkan dari nyala api aneh itu. Apakah kamu sudah menyerang sampai kamu puas? Sosok api berwarna hijau itu sedikit mengangkat kepalanya. Suara samar terdengar, nyala api di wajahnya sedikit lebih tipis karena itu menunjukkan wajah lembut dan tampan yang acuh tak acuh. Itu mengejutkan Xiao Yan. Wajah Baisan sedikit gemetar. Dia memegang tombak panjang berwarna perak di tangannya. Baru sekarang dia saat ini samar-samar merasakan betapa kuatnya Xiao Yan. Jika kamu puas, maka giliranku. Baisan tidak berbicara, tetapi sosok manusia api berwarna hijau bergumam pada dirinya sendiri. Mata Baisan memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Xiao Yan. Setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba mundur. Namun, dia baru saja mundur beberapa langkah ketika dia merasakan panas yang dipancarkan dari belakangnya. Dia buru-buru berbalik dan sosok hijau pucat secara kebetulan melintas di sudut matanya. Tinju yang dibungkus oleh api dengan segera dan tiba-tiba menjadi lebih besar di matanya. Saat ketiganya mencapai kesepakatan, Mu Hao dan Mu Jia melambaikan tangan mereka. Keduanya membawa masing-masing dari 4 pesaing yang tersisa saat mereka perlahan berjalan ke arah Xiao Yan dan Sun Er berada.
Rasa dingin yang kelam menyapu mata Baisan ketika dia melihat tindakan mereka berdua. Dia berbalik dan dengan kejam menatap Xiao Yan, yang matanya tertutup. Setelah itu, tatapannya sekali lagi berhenti pada wanita muda itu, yang berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan, beberapa permukaan keracunan di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan dengan lembut bergumam, "Kamu milikku." Baisan menggenggam gagang tombaknya dan melangkah menuju tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. Pergerakan semua orang di arena tidak luput dari perhatian Sun Er. Ketika dia melihat ketiga kelompok itu benar-benar memilih untuk datang pada saat yang sama, dia tampak mengerti sesuatu. Untuk pertama kalinya, rasa dingin yang samar muncul di wajahnya yang anggun dan indah. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan douki yang berwarna keemasan dengan cepat melonjak. Sebuah kekuatan yang tidak lebih lemah dari bintang 7 Dadousi meletus secara eksplosif dari tubuh Sun Er tanpa ditahan. Douki berwarna emas diaglomerasi menjadi dua kelompok cahaya keemasan di telapak tangannya, seperti matahari kecil, tampak menarik bagi mata orang. Apakah Anda ingin menggabungkan kekuatan dan menyerang bersama? Sun Er memperhatikan 11 orang, yang mendekat saat dia bertanya dengan samar. Hehehe, Sun Er, santai saja, kami tidak akan menyakitimu. Hanya saja saya harus menyingkirkan orang itu. Hujia menunjuk pada Xiao Yan yang bermata tertutup saat dia berbicara sambil tersenyum. Kamu bisa datang dan mencoba. Sun Er menjawab dengan sikap sedingin es. Pada saat yang sama, dua kelompok cahaya keemasan yang intens di telapak tangannya menjadi semakin menusuk mata. Baisan, Hujia, Wu Hao dan 8 pesaing lainnya, yang berada di puncak kelas Dousi, susunan pemain ini cukup untuk membuatnya merasa sangat bermasalah untuk dihadapi. Terlebih lagi, dia masih perlu memperhatikan Xiao Yan untuk melindunginya. Sun Er, apa kau tidak mengerti perasaanku padamu? Apa bagusnya pria bau ini? Murid berair Hujia, yang berisi kelicikan, menatap Sun Er dengan cara yang menyedihkan. Suara hangatnya menyebabkan ekspresi Baisan di sampingnya tampak sedikit tidak wajar. Bukankah lebih baik membiarkan dia menjadi orang yang mengucapkan kata-kata ini? Sun Er menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Hujia. Dia mundur selangkah dan menempatkan Xiao Yan di belakangnya, menggunakan tindakannya untuk mengumumkan niatnya kepada Hujia dan yang lainnya. Junior Sun Er, seperti yang dikatakan Hujia, kami tidak akan merugikan Anda. Kami hanya ingin Anda tidak mengganggu kami. Baisan tersenyum saat berbicara dengan Sun Er. Sun Er menatapnya dengan dingin. Kali ini, dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia tidak merasakan betapa buruknya orang ini di masa lalu. Namun, selama beberapa hari yang singkat ini, kebencian Sun Er terhadap Baisan telah mencapai titik ekstrim. Tatapan dingin Sun Er sekali lagi menyebabkan Baisan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk memaksa wajah tersenyum. Dia kemudian berbicara dengan Hujia dan Wu Hao, ayo bertindak. Kami tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika tidak, Xiao Yan akan berhasil maju. Hujia dan Wu Hao menganggukkan kepala saat mendengar desakan Baisan. Douki perlahan melonjak keluar dari tubuh mereka, dan dalam sekejap arena itu terbagi dan ditempati oleh beberapa kekuatan yang kuat. Perubahan yang terjadi di arena juga menyebabkan gelombang naik di galeri tontonan. Dari tampang tindakan Baisan dan yang lainnya, jelas mereka ingin melawan 3 lawan 1. Metode semacam ini, di mana kelompok yang lebih besar menindas yang lebih kecil, menyebabkan gelombang keributan terdengar dari galeri tontonan. Namun, ketika orang-orang ini mengingat bahwa metode kompetisi ini tidak condong ke arah keadilan absolut, mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Bukankah orang-orang ini terlalu hina untuk benar-benar melawan 3 lawan 1? Wajah Xiao Yu memerah saat dia berteriak dengan marah ketika dia melihat situasi di arena, yang telah mencapai titik di mana Sun Er dikepung. Aturan kompetisi kali ini tidak melarang penggunaan metode seperti itu. Oleh karena itu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Instruktur Ruoling menghela nafas dengan lembut. Jari jemarinya di bawah lengan bajunya telah berubah sedikit menjadi putih karena dia mengepalkan tinjunya terlalu erat. Mudah-mudahan, Sun Er bisa bertahan selama 10 menit. Selama Xiao Yan menyelesaikan kemajuannya, semuanya akan baik-baik saja. Kugan,
Sepertinya usahamu ini memiliki terlalu banyak celah. Bahkan sesuatu seperti 3 lawan 1 bisa benar-benar muncul. Olwo sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan lemah, sambil melihat ke arena. Ada beberapa ejekan dalam suaranya. Pada saat ini, ekspresi Wugan sedikit jelek. Dia hanya bisa tertawa getir saat mendengar kata-kata Wo tua ini sebelum menghela nafas. Persaingan semacam ini memang sangat kacau. Saya sudah mengatakan di awal kompetisi bahwa mereka tidak melanggar aturan dengan melakukan ini. Anda seharusnya tidak berpikir bahwa saya telah memilih untuk menutup mata terhadap ini karena Hujia berpartisipasi. Itu adalah keputusannya sendiri dan saya tidak akan ikut campur sedikit pun. Begitu pula jika dia gagal atau terjadi hal lain, saya juga tidak akan ikut campur. Semua ini adalah masalah milik mereka, kaum muda. Saya pasti tidak akan ikut campur. Semoga. Olwo mengangguk dan berbicara dengan lemah saat dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pengepungan di arena akhirnya terkunci pada Sun Er. 8 peserta yang berada di puncak kelas Dousi adalah yang pertama menyerang. 8 sosok itu langsung membawa kekuatan ganas saat mereka menembak ke arah Xiaoyan di belakang Sun Er. Guardian Trigrampam, wajah cantik Sun Er menjadi dingin. Cahaya keemasan di dalam tubuhnya melonjak dan kakinya benar-benar meninggalkan tanah dengan jarak setengah inci. Rambut panjangnya, yang menjulur dari punggung ke pinggangnya, bergerak secara otomatis tanpa angin. Cahaya keemasan di telapak tangannya melonjak dan 8 telapak tangan muncul secara berurutan. Seseorang dapat melihat bayangan dari 8 telapak tangan yang berhenti di udara sebelum mereka segera meninggalkan jejak energi berwarna emas saat mereka ditembakkan dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka sangat membenamkan diri ke dalam peti 8 pesaing, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Dalam sekejap, 8 dari mereka memuntahkan seteguk darah segar dan langsung terlempar keluar dari arena kompetisi dengan satu serangan Sun Er ini, di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat satu gerakan dan dia menempatkan 8 orang di puncak kelas Dousi. Banyak orang di galeri tontonan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Di Akademi Jianan, Sun Er jarang menggunakan kekuatan aslinya. Saat ini, karena masalah Xiaoyan, tindakan Baisan dan yang lainnya jelas membuatnya marah, menyentuh intinya. Akhirnya, dia berhenti menahan. Oleh karena itu, dia menggunakan serangan yang sangat kuat saat dia menyerang. Cahaya keemasan di depan mereka baru saja menghilang ketika aura berdarah tiba-tiba menerkam. Sosok manusia berwarna darah berkedip dengan cara yang aneh saat dia maju. Saat Wu Hao melambaikan tangannya, dia membawa kabut berwarna darah dan menyerang Sun Er. Bang, bang, bang. Ekspresi Sun Er tidak berfluktuasi sedikit pun saat menghadapi serangan frontal Wu Hao. Tangannya, yang diselimuti oleh cahaya keemasan, memilih untuk menghadapi serangan langsung dan bertabrakan dengan Wu Hao. Setiap kali tangan mereka saling bertabrakan, ledakan energi yang menusuk telinga akan muncul. Hanya setelah mereka bertukar hampir 10 pukulan barulah sosok cantik Sun Er bergoyang sedikit dan mundur setengah langkah. Di sisi lain, Wu Hao mundur 3 langkah penuh. Wu Hao baru saja melangkah mundur ketika sosok cambuk membawa suara gemuruh jatuh dari langit. Sun Er membalikkan tangannya dan mengangkatnya. Cahaya keemasan ditembakkan secara eksplosif dan menghancurkan cambuk panjang yang telah dicambuk Wu Jia. Pada saat yang sama, jari kaki Sun Er tiba-tiba menarik tubuhnya ke belakang saat dia memberikan tendangan keras ke belakang, mendorong Baisan, yang ingin memutar untuk meluncurkan serangan diam-diam pada Xiaoyan dari belakang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Sun Er menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 8 orang di puncak kelas Dousi dan memaksa mundur Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao, yang kekuatannya tidak jauh dari miliknya. Meskipun ini karena mereka bertiga tidak benar-benar menggunakan kartu truf mereka, keahliannya masih sangat mengejutkan. Setelah pertukaran pertama, Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao juga memiliki garis kasar kekuatan Sun Er. Beberapa keseriusan segera muncul di wajah mereka. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan Gouki dalam ketiganya mulai melonjak secara bersamaan. Segera ketiga sosok itu melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Sun Er pada saat bersamaan.
Seseorang hanya bisa melihat sosok manusia berkedip ketika mereka mendengar suara keras meletus dari tabrakan Douki dan menyaksikan riak energi terbentuk di dalam arena. Baisan dan dua lainnya menggunakan semua taktik mereka dengan tujuan menyerang Xiao Yan, sementara Sun Er seperti gunung besar yang menghalangi mereka bertiga. Setiap serangan yang ditembakkan ke arah Xiao Yan akan diblokir secara akurat olehnya. Intuisi itu, yang hampir tidak normal, membuat Baisan dan dua orang lainnya sakit kepala luar biasa. Bang! Kedua tangan Sun Er sekali lagi bertabrakan dengan serangan Baisan dan Wu Jia. Mereka bertiga mundur beberapa langkah. Sun Er baru saja mundur untuk membela Xiao Yan saat dia tiba-tiba merasakan aura berdarah mengalir dari kanannya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Wu Hao benar-benar memanfaatkan waktu ketika dia bertengkar dengan Baisan dan Wu Jia untuk mendekati Xiao Yan tanpa dia sadari. Kemarahan melintas di wajah Sun Er saat dia melihat Wu Hao mendekati Xiao Yan. Jari-jarinya menekan dengan lembut ke tanah dan tubuhnya langsung muncul di depan Wu Hao. Cahaya keemasan di telapak tangan kanannya melonjak dan segera membawa kekuatan yang kuat untuk membanting dengan ganas ke dada Wu Hao. Serangan Sun Er ini adalah sesuatu yang bahkan Wu Hao tidak berani remehkan. Dia segera dan buru-buru menghadapi pukulan itu dengan telapak tangan yang diselimuti oleh aura berdarah. Bang! Kedua telapak tangan saling bertabrakan dan permukaan batu di bawah kaki Wu Hao hancur menjadi bubuk. Sun Er baru saja bertukar pukulan dengan Wu Hao ketika angin kencang muncul di belakangnya. Alisnya sedikit terkatup rapat, tangan kanannya membawa cahaya keemasan yang ganas saat dia menyodorkannya. Bang! Telapak tangan emas yang bersinar, yang baru saja dia bidik, diblokir oleh Wu Jia. Di arena, Sun Er sebenarnya hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menangani dua lawan yang kuat tanpa menunjukkan tanda-tanda akan dikalahkan. Kekuatan semacam ini bisa disebut menakutkan. Hei, Junior Sun Er, maafkan aku. Orang ini harus dikeluarkan dari arena hari ini. Saat Sun Er diikat oleh Wu Jia dan Wu Hao, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia buru-buru menoleh ke belakang, hanya untuk melihat bahwa Baisan menggunakan kaki untuk dengan kejam menendang Xiao Yan yang bermata tertutup. Baisan, kamu berani. Niat membunuh sedingin es melintas di wajahnya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini. Cahaya keemasan melonjak secara eksplosif dari tubuh Sun Er. Dia menjabat kedua tangannya dan benar-benar berhasil memaksa Wu Hao dan Wu Jia kembali hanya dengan kekuatannya sendiri. Tubuhnya langsung melintas dan dia muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Xiao Yan ke dadanya. Namun, dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja memperlihatkan punggungnya ke Baisan. Kakinya diayunkan ke bahunya. Segera, wajah Sun Er menjadi sedikit merah saat jejak darah samar muncul di sudut mulutnya, yang dengan cepat dia bersihkan. Baisan, kamu berani menyakitinya. Ketika dia melihat jejak darah yang berkedip dan menghilang dari sudut mulut Sun Er, Wu Hao, yang sangat sensitif terhadap darah segar, tidak bisa membantu tetapi menjadi marah saat dia membalikkan tubuhnya dan berteriak marah pada Baisan. Beberapa kemarahan juga hadir di wajah cantik Wu Jia di sisinya. Aku hanya ingin Xiao Yan keluar dari arena. Junior Sun Er yang melukai dirinya sendiri untuk melindunginya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Baisan dengan dingin berteriak. Anda tidak perlu terus menjadi seorang munafik. Baisan, jika kamu mampu meninggalkan arena kompetisi tanpa cedera, aku, Xiao Sun Er, tidak perlu lagi terus tinggal di Akademi Jianan. Suara sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Sun Er. Dia perlahan berdiri, mata air musim gugurnya tiba-tiba, namun secara bertahap diselimuti oleh cahaya keemasan. Mengikuti kemunculan cahaya keemasan di matanya, energi yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuh Sun Er. Rambut panjangnya, yang memanjang ke pinggangnya, juga mulai tumbuh lebih panjang dengan peningkatan energi. Dari penampilannya, sepertinya dia mengaktifkan teknik rahasia tertentu. Namun, tepat saat rambut panjang Sun Er yang tumbuh akan membentang di pantatnya, sebuah tangan putih tiba-tiba terulur dari belakangnya. Itu segera meraih lengan Sun Er dan suara samar yang familiar itu menyebabkan rambut hitam Sun Er yang tumbuh liar dengan cepat menyusut. Itu juga menyebabkan senyuman muncul di wajahnya yang sedingin es. Baiklah, biarkan aku menangani sisanya. Suara samar itu perlahan bergema di seluruh stadion.
Setelah itu, pemuda kurus berjubah hitam itu menarik Sun Er di belakangnya di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dan tatapan acuh tak acuh berhenti di wajah Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao. Orang ini akhirnya bangun. Instruktur Ruoling dan Xiao Yu di galeri pengamatan akhirnya menghela nafas lega saat mereka menatap Xiao Yan, yang telah keluar dari mode pelatihannya pada saat yang genting. Saat mereka menyaksikan Xiao Yan, yang auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, Baisan dan dua lainnya dengan jelas memahami bahwa Xiao Yan saat ini telah berhasil meningkatkan kekuatannya. Pertarungan setelah ini mungkin benar-benar sengit yang tak terduga. Tidak ada riak di pupil hitam gelap Xiao Yan, yang seperti sumur tua. Sun Er, yang berada di sisinya, bagaimanapun, bisa dengan jelas merasakan emosi brutal yang samar-samar keluar dari dalam tubuhnya. Jelas tindakan Baisan dan dua lainnya bergandengan tangan untuk mengelilingi dan menyerang Sun Er telah membuat marah Xiao Yan. Sun Er, kamu harus mundur sedikit dulu. Biar aku yang menangani sisanya. Xiao Yan berkata dengan lemah. Xiao Yan GG, ketiganya memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 Dadoushi. Metode Qi yang mereka praktikkan juga bukan dari kelas rendah. Selain itu, mereka juga memiliki teknik Dou yang kuat. Jika kau sendiri, Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Serahkan padaku. Xiao Yan mengulangi sekali lagi. Api samar berwarna hijau mulai perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Suhu tinggi menyebabkan udara di sekitarnya menjadi buram hingga tampak seperti ilusi. Lalu baiklah, saya akan berdiri di samping untuk menonton pertarungan. Jika ada perubahan yang tidak terduga, Xiao Yan GG seharusnya tidak menyalahkan Sun Er karena bertindak. Ketika dia mendengar Xiao Yan mengulang, Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mundur sambil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke Baisan dan dua lainnya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, jika kalian semua keluar dari arena ini tanpa cedera hari ini, maka aku, Xiao Yan tidak akan pernah mengambil langkah lain di Akademi Jianan lagi. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan ekspresi ketiganya sedikit berubah. Mereka bisa dengan jelas merasakan dinginnya dan kemarahan yang tertahan yang terkandung dalam kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Banggakan saja, meskipun saat ini Anda telah maju dengan 1 bintang, Anda hanya memiliki kekuatan sekitar bintang 6 Dadoushi. Level ini cukup untuk bersaing dengan salah satu dari kita sendirian. Namun, jika Anda ingin melawan kami bertiga sendirian, saya pikir Anda hanya ingin dipermalukan. Baisan melambaikan tombak panjang di tangannya dan tertawa dingin. Niat awal saya bukanlah untuk menyakiti Sun Er. Setelah Anda dikalahkan, saya akan membiarkan Baisan membayar harga untuk tendangannya sebelumnya. Wu Hao, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah, menatap Xiao Yan yang tenang saat dia berbicara. Hehehe, kamu harus memasukkanku. Hu Jia tertawa penuh kasih. Ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua, ekspresi Baisan tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Namun, dia malah tersenyum dan berkata, aku juga merasa sangat bersalah karena tidak sengaja menyakiti junior Sun Er sebelumnya. Nanti, kalian berdua tidak perlu bertindak. Saya akan mundur sendiri untuk meminta maaf kepada junior Sun Er. Namun, sebelum ini, pertama kita harus mengalahkan Xiao Yan sebelum kita membahas lebih lanjut. Bukankah sudah terlambat untuk membicarakan semua ini? Xiao Yan melambaikan tangannya dan mengabaikan Baisan, yang memasang senyum dingin di wajahnya. Tangannya perlahan membentuk segel aneh di depannya. Mengikuti pembentukan segel, nyala api berwarna hijau yang menyelimuti permukaan tubuh Xiao Yan tiba-tiba membeku. Segera, itu benar-benar memasuki tubuhnya dengan suara su. Setelah lenyapnya api berwarna hijau, nyala api berwarna hijau secara bertahap menyerbu sepasang mata hitam gelap Xiao Yan. Dalam sekejap, sepasang pupil gelap berubah menjadi sepasang mata yang kini terisi dengan nyala api berwarna hijau. Perubahan pertama dari api langit, 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Suara tenang itu perlahan terdengar di hati Xiao Yan. Ketika kata terakhir terdengar, aura di atas tubuh Xiao Yan tiba-tiba ditarik. Sesaat kemudian, aura itu tampak seperti gunung berapi, yang telah menembus pengekangan tanah saat meletus ke segala arah. Api berwarna hijau Douqi buru-buru keluar dari tubuh Xiao Yan.
itu segera menyapu udara secara horizontal. Nyala api menyebabkan suhu di tanah terbuka naik dengan cepat. Keringat tanpa sadar muncul di wajah beberapa siswa yang kekuatannya lebih lemah. Pada saat ini, Qi Xiaoyan sudah jauh melampaui kelas Dadoushi. Jika seseorang mengukurnya secara samar-samar, setidaknya itu adalah sesuatu yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Douling yang kuat. Wajah banyak orang di galeri penglihatan terkejut dan tumpul saat mereka menatap Xiaoyan di arena, yang dibungkus oleh sekelompok besar api. Mereka merasakan perubahan kekuatan, yang tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Douling, ekspresi Baisan tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit saat tatapannya menatap Xiaoyan dengan saksama. Keseriusan serupa muncul di wajah Hu Jia dan Wu Hao di sisinya. Ledakan. Suara Baisan baru saja keluar dari mulutnya ketika suara ledakan energi tiba-tiba terdengar dari dalam nyala api. Sosok samar berwarna hijau mengeluarkan suara Qi dan merobek penghalang di udara. 10 meter lebih antara sosok itu dan Baisan dilewati dalam waktu kurang dari 1 detik. Kecepatan yang menakutkan ini menyebabkan mata Baisan dan dua lainnya menjadi terpesona. Sosok api berwarna hijau yang tingginya sekitar 3 meter membawa suhu tinggi saat muncul di depan mereka. Tinju tiba-tiba keluar dari dalam api. Itu berubah menjadi 3 bayangan. Masing-masing dari mereka membawa api hijau panas dan dengan keras menghantam kepala mereka bertiga. Kecepatan Xiaoyan setelah dia mengaktifkan perubahan misterius 3 api langit telah meningkat sedemikian rupa sehingga bahkan seorang Douling dengan kekuatan biasa tidak akan bisa menandinginya. Oleh karena itu, hanya ketika kepalan akan mencapai kepala mereka barulah Baisan dan dua lainnya merasakan sesuatu. Ekspresi mereka sangat berubah. Dengan tergesa-gesa, lengan mereka disilangkan di depan kepala mereka. Douqi mengalir dengan segera dan berulang kali memperkuat pertahanan mereka. Bang! Tinju api berwarna hijau mendarat dengan kuat di lengan mereka bertiga. 3 suara teredam segera muncul dengan tertib. Kemerahan halus muncul di wajah Baisan dan dua lainnya saat kaki mereka bergesekan dengan tanah sementara mereka dengan cepat meluncur kembali. Setelah mereka bertiga mundur lebih dari 10 langkah, kaki mereka dengan keras menginjak tanah dan mereka akhirnya berhasil mengarahkan kekuatan. Mereka merasakan tangan mereka, yang hampir mati rasa karena dipukul oleh Xiaoyan, dan syok muncul di wajah mereka bertiga. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak ke tingkat yang begitu kuat. 1 lawan 3, tidak hanya dia tidak menunjukkan tanda-tanda kalah, tetapi dia juga menekan mereka sampai mereka dirugikan. Keluar, Baisan mengatupkan giginya dan berteriak dengan dingin. Douqi berwarna perak tiba-tiba menempel di tubuhnya. Tombak panjang berwarna perak itu bergetar di depannya. Douqi, seperti ular listrik, dengan cepat menari dan melintas dari ujung tombak. Mengikuti getaran kuat tombak di tangan Baisan, Douqi berwarna perak mulai menggumpal di ujung tombak, yang mengeluarkan suara lembut cila. Dari penampilannya, jelas terlihat bahwa dia sedang mempersiapkan teknik Dou dengan kekuatan yang mengesankan. Selain Baisan, Wu Hao, dan Hu Jia juga ragu-ragu sejenak sebelum Douqi mereka juga mulai cepat berpacu di sekitar tubuh mereka. Dengan reputasi mereka di Akademi Jianan, keangkuhan mereka menyebabkan mereka sangat tidak mau dikalahkan oleh tangan seorang pria muda, yang seumuran dengan mereka, pada saat yang sama dengan 2 orang lainnya. Pada tahap ini, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memilih menahan apapun. Saat mereka memutuskan pemikiran ini, Douqi yang dalam, berwarna hijau dan berwarna darah mulai keluar dari dalam tubuh Hu Jia dan Wu Hao. Di atas cambuk dan pedang yang berat, Douqi tipe ofensif yang kuat dengan cepat diseduh. Setelah kekalahan mereka sebelumnya, saat ini mereka mulai mengerahkan tenaga untuk menyerang balik. Terhadap ekspektasi semua orang, Xiaoyan tidak memilih untuk terus menyerang setelah mengalahkan mereka bertiga dengan 1 pukulan tadi. Di bawah selubung api berwarna hijau, dia memiliki wajah dingin saat dia mengeluarkan yaoan berwarna ungu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mulai mengunyahnya sebelum menyemburkan seteguk api berwarna ungu, yang akhirnya dia pegang di telapak tangannya. Xiaoyan melirik nyala api berwarna ungu itu. Tangan kanannya bergetar lagi dan nyala api berwarna hijau muncul dari dalamnya. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Baisan dan 2 lainnya yang telah bersiap untuk keluar sebelum kekalahan mereka.
Tidak ada sedikit pun emosi di dalam mata Xiaoyan, yang dipenuhi dengan nyala api berwarna hijau. Tangannya perlahan-lahan mendekat, api berwarna ungu dan warna hijau mulai menyatu. Melihat sikapnya, Xiaoyan benar-benar berpikir untuk menampilkan Angry Buddha Lotus Flame skala kecil. Tampaknya tindakan Baisan dan dua lainnya benar-benar menyebabkan Xiaoyan berada dalam keadaan marah. Xiaoyan itu seharusnya menggunakan jenis teknik rahasia tertentu yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara, kan? Jika tidak mungkin kekuatannya meningkat sebanyak ini. Wakil Kepala Sekolah Kugan, di platform penyelenggara menatap sosok api berwarna hijau, yang telah berhenti bergerak di dalam arena, dan kemudian Baisan dan dua lainnya, yang sedang menyeduh douki mereka yang kuat di sisi lain sebelum dia perlahan-lahan berbicara. Xiaoyan saat ini kemungkinan besar sudah memiliki kekuatan Dowling yang kuat. Namun, melihat teknik Dou yang ditampilkan Baisan dan dua lainnya, jelas bahwa itu bukan hal biasa. Di bawah kekuatan gabungan mereka bertiga, bahkan Dowling yang kuat tidak akan berani sembarangan merendahkan mereka. Jika Xiaoyan tidak berniat membiarkan Sun Er berpartisipasi dalam kompetisi ini, saya khawatir itu akan berakhir dengan jalan buntu. Seorang tetua di akademi di sisi Hugan berkata sambil tersenyum. Tidak akan ada jalan buntu. Sebuah suara samar tiba-tiba keluar. Tatapan Huo tua, yang duduk di samping, menatap tajam ke api berwarna hijau yang telah melilit Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, jika apa yang menurutku terjadi tidak salah, persaingan akan berakhir setelah serangan ini. Oh, ketika yang lain mendengar ini, bahkan Hugan merasa sedikit heran. Dia mengarahkan pandangannya ke arena dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba merasakan bahwa ada riak energi yang sangat liar dan keras yang muncul darinya. Ekspresinya segera berubah. Tatapan tajamnya langsung melesat ke arah api berwarna hijau. Teman baik. Persis apa Dou teknik Wei yang sebenarnya ditampilkan Xiaoyan ini. Itu benar-benar kuat sampai sejauh itu. Suasana sunyi di arena berlangsung kurang dari 1 menit sebelum tiba-tiba pecah. Guntur yang agung. Pohon anggur beracun, hutan yang tenang. Pemotong darah. Di dalam arena, mata Baisan dan dua lainnya tiba-tiba melebar. Teknik Dou yang kuat di tangan mereka akhirnya dibuat sampai batasnya. Mereka mengguncang senjata mereka dengan tiba-tiba dan dalam sekejap perak, hijau, dan merah. 3 energi yang sangat ganas dan kuat teknik Dou ditembakkan. Kemanapun ketiga energi itu melewatinya, permukaan yang keras akan benar-benar retak. Banyak garis retakan yang menusuk mata menyebar sampai ke tepi arena sebelum berhenti. Sementara 3 energi ganas menembak secara eksplosif, suara acuh tak acuh juga dengan lembut terdengar dari dalam sosok manusia api hijau tidak jauh dari sana. Segera, cahaya ungu kehijauan keluar dari nyala api berwarna hijau dengan cara seperti kilat. Akhirnya, diam-diam membawa jejak indah, hijau ungu, dan tiba-tiba bertabrakan dengan 3 energi di bawah fokus tatapan tak terhitung jumlahnya. Bang! Saat mereka bertabrakan, keempat energi itu pada awalnya diam sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba muncul. Dengan cepat mengikuti ini, debu tebal naik dan menyebar ke seluruh arena. Saat ini, seluruh tanah terbuka berubah menjadi reruntuhan. Sementara mereka menyaksikan arena, yang pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan, galeri tontonan arena juga berubah menjadi keheningan seperti kematian. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 5. Tunggu next episode-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Terima kasih.